Baik, seperti yang saya katakan di sesi sebelumnya, di sini saya akan mencoba untuk mendemokan bagaimana cara kita untuk mengkonfigurasi minimal routing. Nah, sebelumnya, apa itu minimal routing? Minimal routing adalah konfigurasi-konfigurasi dasar yang dilakukan pada MikroTik yang terdiri dari konfigurasi DHCP client, konfigurasi IP address, kemudian DNS, firewall NAT, dan DHCP server. Nah, konfigurasi tersebut itu dinamakan minimal routing, yang dimana pada konfigurasi tersebut menjadi konfigurasi dasar dari settingan awal MikroTik. Nah, seperti yang saya sudah bilang di sesi sebelumnya, saya di sini akan mencoba untuk mendemokan bagaimana kita untuk mengkonfigurasi minimal routing. Untuk pertama-tama, di sini saya sudah memiliki akses internet yang dihubungkan melalui jaringan wireless. Nah, melalui jaringan wireless. Jika saya cek di komputer klien, saya ketikkan Windows R, lalu cmd, dan kemudian saya ketikkan ping google.com. Nah, hasilnya adalah komputer klien saya sudah terhubung ke jaringan internet. Tapi untuk sementara ini, router saya atau MikroTik saya, jika dicek di new terminal, itu hasilnya tidak terhubung ke jaringan internet. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengkonfigurasi supaya si MikroTik ini atau si router OS ini dapat terhubung ke jaringan internet? Dan begitupun dengan komputer klien ini harus terhubung ke jaringan internet. Nah, mari kita mulai saja. Pertama-tama, kan saya itu memiliki akses internet melalui media Wi-Fi. Maka dari itu, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, ini merupakan header 1 yang akan terhubung ke interface header 1 virtual machine. Nah, kemudian yang atas ini merupakan header 2 yang akan dihubungkan ke klien komputer saya gitu. Nah, untuk yang pertama kali disetting adalah kita masuk ke virtual machine-nya. Nah, lalu klik pada ikon network adapter. Pilih yang pertama. Oke, pilih yang pertama. Jadi ini header yang ke-1. Yang ini header 2. Kita klik di header 1. Klik, lalu setting. Nah, pada bagian pop-up ini, kita setting network adapter yang header 1 ini sebagai bridge, bukan sebagai NAT. Jadi, si interface Wi-Fi nanti atau si interface wireless nanti akan terhubung ke interface header 1 di virtual machine. Jika teman-teman belum paham dengan apa yang saya katakan, silakan ulang kembali perkataan saya dan cermati dengan seksama. Oke, kita lanjut. Jadi, header 1 ini kita ubah modenya menjadi mode bridge. Setelah itu, oke. Nah, settingan pada virtual machine sudah selesai. Selanjutnya kita akan bermain di Winbox. Jadi kita akan bermain secara GUI, bukan secara CLI. Kalau kita konfigurasi di virtual machine, ini pasti
kita akan konfigurasi secara CLI. Kita lihat interface-nya. Nah, jadi untuk memudahkan kita dalam konfigurasi, kita akan lakukan konfigurasi pada aplikasi Winbox. Jadi secara GUI. Oke. Kita lanjut. Yang pertama, kita akan konfigurasi DHCP client. Apapun yang dikonfigurasi dasar, mau DHCP client, konfigurasi IP address, DNS firewall, dan DHCP server, itu semuanya ada di menu IP. Nah, semua itu ada di menu IP. Jadi, semua konfigurasi dasar, semuanya ada di menu IP. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita harus konfigurasi yaitu DHCP client. Jadi masuk pada menu IP, lalu klik DHCP client. Nah, di sini saya sudah mendapatkan sebuah alamat IP dari DHCP server, yaitu dari hotspot HP. Nah, barangkali jika teman-teman belum mendapatkannya, nah jadi seperti ini. Jadi kita add, lalu interface-nya kita arahkan ke interface yang terhubung ke jaringan internet. Jadi interface yang sudah terhubung ke internet. Seperti yang saya katakan tadi, interface 1 itu yang di mode bridge. Di menu DHCP ini, jadi interface-nya itu kita arahkan ke header atau interface yang sudah terhubung ke jaringan internet, yaitu header 1. Kita play. Oke. Nah, kita tunggu. Nah, pastikan statusnya itu bound. Jika sudah bound, ini menandakan kita sudah mendapatkan alamat IP dari DHCP server kita, yaitu dari hotspot HP. Nah, seharusnya dengan konfigurasi DHCP client pun, seharusnya si MikroTik ini sudah bisa terkoneksi ke internet. Kita akan cek ping 8.8.8.8. Kita enter. Nah, si MikroTik sekarang sudah terhubung ke jaringan internet. Lalu kita akan lanjut ke konfigurasi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi IP address. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa konfigurasi dasar itu letaknya ada di menu IP. Lalu selanjutnya address. Selanjutnya kita akan buat untuk header 2. Klik add. Nah, di sini saya memiliki IP address misalnya 192.168.100.1. Prefixnya /25. Nah, jadi pada kolom address ini disertakan dengan prefix. Lalu interface-nya kita akan arahkan IP 192.168.100.1 ini kita akan berikan atau kita akan konfigurasi untuk interface mana. Di sini saya akan konfigurasi IP ini untuk ETH2. Nah, oke. Selanjutnya play. Lalu network ini akan diisi secara otomatis. Nah, jadi di sini ketika kita oke, di sini sudah memiliki 2 IP address, yaitu untuk ETH1 dan untuk ETH2. Selanjutnya kita akan lanjut ke konfigurasi DNS. Nah, DNS ini dia memiliki peran yang cukup penting, di mana DNS ini yaitu berperan untuk menerjemahkan alamat IP menjadi domain. Yaitu jadi ketika kita ping
www.google.com. Nah, itulah yang disebut dengan domain. Masih pada menu IP, lalu klik DNS. Nah, lalu centang allow remote request ini. Kemudian apply. Settingan DNS sudah selesai. Kita lanjut ke settingan firewall NAT. Untuk konfigurasinya masih pada menu IP, lalu klik firewall dan pindahkan ke menu NAT atau ke tab NAT, lalu klik add. Lalu akan muncul pop-up seperti ini. Kita isi change-nya dengan src NAT atau search NAT. Lalu pada kolom out interface, kita arahkan ke interface yang sudah terhubung ke internet. Jadi out interface ini ialah interface yang sudah terhubung ke jaringan internet, yaitu header 1. Oke, perlu diingat, out interface ini diisi dengan interface yang sudah terhubung ke jaringan internet. Oke. Selanjutnya pada tab action. Pada tab action ini, di kolom action, kita ganti dengan masquerade atau masquerade. Oke. Klik dan kemudian apply. Oke. Nah, yang terakhir yaitu settingan DHCP server. Masih pada menu IP dan kemudian klik DHCP server. Perlu diingat, untuk DHCP server ini kita lakukan DHCP setup, bukan di add, tapi di DHCP setup. Oke, kita klik DHCP setup. Nah, lalu kita arahkan ke interface mana yang akan disetting DHCP server. Di sini kita arahkan ke interface header 2. Oke. Address space ini merupakan network. Oke. Ini merupakan network. Kita next. Dan ini merupakan gateway. Jadi, si klien-klien yang sudah meminta alamat IP, dia akan nge-gateway ke alamat 192.168.100.1. Oke. Untuk teman-teman yang belum tahu gateway itu apa, silahkan cari atau browsing di internet. Di sana banyak. Klik next. Address to give out. Ini merupakan rank IP atau rentang IP yang akan diberikan oleh si DHCP server. Sebagai contoh, rentang IP yang akan saya berikan untuk klien yaitu hanya 60 klien. Jadi, saya setting di bagian akhir ini 61. Jadi, untuk 60 klien saja. Saya ulang, address to give out ini ialah rentang IP atau rentan IP yang disewakan oleh DHCP server. Dalam bahasa lain, ini merupakan DHCP pool. Selanjutnya, kita next. Ini biarkan secara otomatis. Next saja. List time. Ini merupakan waktu. Waktu dalam penyewaan alamat IP. Tidak apa-apa, ini kita biarkan saja. Kita next. Nah, setup has complete successful. Hanya sampai seperti itu, kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi minima routing. Nah, untuk pengecekannya, kita akan cek di network connection pada komputer klien. Lalu kita pilih interface header 2, yaitu interface confirmat ini. Oke, ini perlu diingat lagi. Saya ingatkan kembali, ini merupakan interface header 2 yang akan terhubung ke interface header 2 di virtual machine. Oke,
ini header 2, yang ini header 1. Oke. Kita klik pada Vimnet 1 ini, kemudian kita klik kanan, lalu pilih Properties. Nah, lalu kita pilih Internet Protocol versi 4. Oke, yang ini. Kemudian Properties kembali. Nah, jadi kita biarkan interface ini, kita biarkan agar tersetting DHCP client. Jadi untuk mengaktifkan DHCP client di Windows ini, yaitu dengan memilih Obtain. Ini merupakan settingan DHCP client pada Windows. Ini biarkan saja seperti itu. Kemudian kita next, atau maaf, kemudian kita oke. Close. Nah, kita lakukan disable enable untuk interface ini, supaya DHCP client akan merequest IP kepada DHCP server. Nah, ini sudah network. Ini sudah menandakan bahwa komputer klien kita sudah menerima IP dari DHCP client. Kita lihat detail. Nah, ini adalah detail yang diberikan oleh DHCP server. Di sini ada keterangan bahwa IP yang dimiliki oleh komputer klien ini yaitu 192.168.100.61. Kemudian gateway, dia mengarah ke ETH2 router OS atau MikroTik. Dan DNS server ini dia juga mengarah ke interface ETH2. Lalu jika kita cek kembali di CMD atau di command from, kita ketikkan kembali ping google.com, kemudian enter. Nah, dia sudah terhubung ke jaringan internet. Kita cek di MikroTiknya apakah sudah terhubung atau tidak. Kita cek di new terminal, kemudian kita ketikkan ping google.com. Nah, sudah terhubung. Jadi, MikroTik dan juga komputer klien ini sudah terhubung ke jaringan internet. Kita akan coba untuk browsing sedikit. Kita akan browsing misalkan Facebook atau FB. Nah, sudah terhubung. Atau kita browsing kembali YouTube. Oke, sudah terhubung. Jadi, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya demokan untuk sesi kali ini. Tetap di ruang sempit dan sampai jumpa.